Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1616 Pecahnya Gunung Wuzi. Matahari terbit ke langit, dan gulungan Buddha yang tergantung di puncak Gunung Wuzi berdengung dan berubah menjadi Buddha emas. Buddha emas duduk bersila, menutupi seluruh Gunung Wuzi. Itu juga menyilaukan, menyebarkan ribuan cahaya keemasan, dan kata, di dada adalah kumpulan Buddha Dharma tertinggi. Tiba-tiba, seseorang masih dapat mendengar suara gemuruh dari Buddha Agung, seperti lonceng besar, menyelesaikan tirani rakyat. Di bawah perhatian semua orang, Ling Tianyang membawa kekuatan yang tak tertandingi dan menghancurkan Buddha emas setinggi 10.000 kaki. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, dan riak emas, dengan Gunung Wuzi sebagai pusatnya, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di mana riak-riak berlalu, pegunungan berubah menjadi pasta kertas, dan satu demi satu terpotong oleh cahaya keemasan. Karena alasan ini, orang-orang yang berdiri di puncak gunung untuk menonton teater mengalami bencana besar, dan sebagian dari mereka terendam dalam puing-puing. Ada juga biksu pintar yang melompat lebih awal, masih menatap Gunung Wuzi, dan ingin melihat apakah matahari yang dikumpulkan oleh 50 juta biksu dapat memecahkan segel Buddha dan menyelamatkan Ye Chen dari gunung tersebut. Suara gemuruh berlanjut, dan matahari yang membubung ke langit masih bertarung melawan Buddha emas setinggi 10.000 kaki, saling melenyapkan. Matahari terik, dan Buddha emas juga menghilang. Siapa yang lemah dan siapa yang kuat, semua orang menatap langit. Orang-orang seperti Kuiniu dan yang lainnya diam-diam berkeringat. Orang-orang seperti Feng Xian dan yang lainnya mengertakkan gigi, tidak ingin Wuzishan hancur, apalagi Ye Chen. Rusak. 50 juta biksu di pengadilan surgawi meraung serempak, mengorbankan umur mereka dengan darah, dan semuanya menjadi gila. Tiba-tiba, matahari yang suram sekali lagi bermekaran dengan kecemerlangan, yang pernah menekan cahaya Buddha emas. Retakan. Suara retak tiba-tiba terdengar, sangat renyah. Suara itu berasal dari Buddha emas 10.000 zang, sebuah retakan muncul di dada, diikuti oleh dua retakan menjadi 4 retakan, 4 retakan menjadi 8 retakan, dan secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh. Hancurkan. Kultivator pengadilan surgawi meraung dengan marah, dan sekali lagi mengorbankan Zhou Yuan, cahaya ilahi matahari bersinar sangat terang. Pada saat ini, bahkan Buddha emas setinggi 10.000 kaki yang didukung oleh kekuatan pikiran tak terbatas tidak dapat menahannya lagi dan meledak. Benar-benar rusak. Para biksu Sifang terkejut, dengan ekspresi kaget, segel Buddha, yang tidak dapat dipecahkan oleh tentara kaisar non-ekstrim, telah diledakkan. Sangat menggantung, bahwa selama jumlah orangnya cukup besar, itu juga bisa sekuat prajurit kaisar. Luar biasa. Long Jie hanya bisa mendecakkan lidahnya. 50 juta orang, binatang buas terbesar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Wajah Feng Xian dan yang lainnya di kejauhan tiba-tiba berubah ganas seperti setan. Dalam suara horor, ada ledakan gemuruh lainnya. Buddha emas setinggi 10.000 kaki hancur, dan Gunung Wuzi juga diratakan, memperlihatkan altar kuno di bagian bawah gunung. Sialan. Si Tunan, Si Eyun, dan Xiong Er bergegas maju bersama, masing-masing mengayunkan pedang mereka, memotong rantai besi yang mengunci Ye Chen, dan bahkan menginjak altar dan roboh. Kamu Chen. Sangguan Yuer memegang Ye Chen yang jatuh di lengannya seperti angin sepoi-sepoi, air matanya membasahi pakaiannya, dan juga membasahi pakaian Ye Chen. Aku tidak bisa mati. Ye Chen tersenyum, dengan kelelahan dan perubahan kuno, kelopak matanya bergetar dan dia akan tertidur. Basis kultivasi telah jatuh ke alam asal manusia. Long Yi dan Long Wu melangkah maju, ekspresi mereka berubah menjadi sangat jelek dalam sekejap. Bukan hanya mereka, ekspresi semua orang yang hadir juga serius. Mereka telah mendengar banyak tentang evolusi Zhou Tian, tetapi mereka tidak tahu bahwa pria yang mendominasi seperti itu telah mengubah kultivasi Ye Chen menjadi dunia manusia hanya dalam 100 tahun. Dan umurnya sudah sangat pendek. Ye Chen. Sangguan Yuer dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka air mata mereka, seolah-olah mereka telah melihat bahwa kehidupan Ye Chen sangat sedikit, dan dia akan mati dalam waktu singkat. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya mereka bertemu lagi, namun hasil ini sulit mereka terima. Aku belum mati. Ye Chen memaksa dirinya untuk berdiri dan tersenyum puas pada semua orang. Aku akan menikahi kita bahkan jika aku mati.
Sekelompok wanita melepaskan keberatan mereka dan mengungkapkan keinginan mereka. Kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Selanjutnya, kemana kita pergi? Kata Xiao Feng. Gerbang Jianshan, kata Ye Chen lemah. Gerbang Jianshan. Di Xuan Huang. Semua orang mengerutkan kening. Bangun, tentu saja kita harus membangunnya. Xie Yun mendengus dingin, saudaraku sangat sengsara. Setelah gerbang gunung dibangun, kita akan mengalahkan mereka satu persatu untuk menghilangkan kemarahan surga. Si Tunan mengutuk keras, tidak mampu menekan niat membunuhnya. Tuan Suci berkata untuk membangun gerbang gunung, jadi dia memiliki tempat yang cocok di hatinya. Mo Yuan dan yang lainnya menatap Ye Chen dengan ragu. Tiansu, pintunya. Ye Chen tersenyum lelah. Surga, gerbang Tiansu. Orang-orang yang hadir tercengang sesaat. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak tahu banyak tentang Xuan Huang, mereka telah mendengar tentang 5 area terlarang Xuan Huang. Zona terlarang, yang mana bukan keberadaan setan, memakan orang tanpa memuntahkan tulang, tempat setan di mana Anda tidak bisa keluar jika masuk, membuka sekte di pintu rumah seseorang dan membangun gerbang gunung, bukan. Ini hanya mencari kesenangan ketika Anda tidak ada hubungannya. Kamu Chen bilang begitu, dia pasti punya rencananya. Gu Santong tertawa, kamu harus mengerti dia. Aku mengerti. Sekelompok orang tua mengelus jenggot mereka satu demi satu, semuanya menunjukkan senyum puas. Ye Chen bijaksana, dan semua orang di Dacu mengetahuinya, jika tidak mungkin untuk memerintah Dacu hanya dalam beberapa tahun. Bakat dan strategi yang begitu hebat tidak dimiliki oleh orang biasa. Dia selalu sangat perhatian dalam tindakannya, dan orang-orang Dacu tidak pernah meragukannya. Ye Chen memang bijaksana, dia memikirkan rencana ini ketika 50 juta biksu datang untuk membunuhnya. Merupakan hak istimewa bagi Tiansu untuk tidak membunuh orang Dacu. Membangun gerbang gunung di gerbang Tiansu sebenarnya untuk memanfaatkan kekuatan Tiansu. Bahkan jika banyak sekte besar dibuka segelnya di tahun baru, mereka tidak akan takut. Jika mereka mengalahkan mereka, setidaknya mereka akan melihat Tiansu. Selain itu, bagaimana jika Dacu kembali lebih dulu? Bagaimana jika Kunlun Su, dinasti Daxia, Jiu Huangtian, Sendian, Daluo dan surga lainnya dibuka segelnya terlebih dahulu? Ye Chen tidak bodoh, tidak ada yang akan memikirkan perhitungan ini, dan hanya sedikit orang yang bisa memecahkan rahasianya. Apa yang mereka gumamkan? Para biksu pinggiran, masing-masing menyelidiki, tetapi terlalu berjauhan, tidak ada yang bisa mendengar, dan tidak ada yang berani naik untuk mendengarkan. Aku mungkin berpikir tentang bagaimana menemukan Feng Xian dan yang lainnya untuk menyelesaikan kasus ini. Sudah waktunya untuk melupakannya. Ye Chen telah ditekan selama lebih dari 100 tahun, dan dia juga dirugikan di kaki gunung selama lebih dari 100 tahun. Jika kamu menginginkanku, aku akan melakukannya juga, satu per satu. Lakukan sampai mereka menangis. Seseorang berkata dengan getir, bersiap. Ayo pergi, mereka mulai. Seseorang berteriak dan menarik perhatian semua orang. Biksu pengadilan surgawi memang mulai, dan 50 juta biksu bergerak secara kolektif, melindungi Ye Chen di tengah. Sekarang dia hanya berada di alam asal manusia, tetapi dia tidak tahan badai sedikit pun, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan langsung masuk neraka. 50 juta biksu, seperti samudera yang gelap, menelan langit dan bumi sepenuhnya, dan langsung pergi ke langit. Di belakang mereka, orang-orang yang menonton teater terkejut, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, dan mereka mengikuti satu demi satu. Saya tidak tahu berapa lama sampai 50 juta biksu berhenti. Penggarap di belakangnya mengangkat matanya untuk melihat ke kejauhan, dan tertegun sejenak melihat langit dan tanah terlarang, hati semua orang bergetar. Lari ke sini untuk bermain di gunung dan sungai. Seseorang menggaruk kepalanya. Aku tidak akan menyerang area terlarang. Kalimat ini membuat banyak orang berbinar. 50 juta biksu menyerang area terlarang, dan pemandangannya sangat menarik. Jangan ribut, ada area terlarang yang bahkan semi-kaisar tidak berani masuk dengan mudah. Ada beberapa dari mereka, tetapi mereka tidak akan sebodoh itu menyentuh area terlarang. Sulit dikatakan. Mereka adalah sekelompok orang gila. Bagaimana dengan itu? Di area terlarang Tianzu Dimi mendaki gunung, dan melihat keluar dengan tangan di saku, melihat 50 juta biksu, jantung mereka berdetak kencang, jumlah orangnya sedikit menakutkan. Anak itu Ye Chen, Dimi melihat Ye Chen tua di lautan manusia. Kekuatan tulang suci telah musnah, serta basis kultivasi dan umur panjangnya, serangan balik Zhou Tian benar-benar mendominasi. Tianzu diam-diam menggelengkan kepalanya, hidupnya tidak akan lama. Namun, jadi banyak orang lari ke pintu surga kami Su, apa yang ingin kamu lakukan? Dimi menyentuh dagunya. Ayo mulai.
Ketika keduanya berbicara, para biksu pengadilan surgawi mendesis, dan jutaan juta tim menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk mencabut gunung spiritual di tanah, dan sudut kedua mulut itu tersentak dengan keras. Apa situasinya? Biksu Sifang tampak terkejut. Orang tua itu mengetahuinya, sialan ini akan membangun gerbang gunung di gerbang Tianshu. Banyak tuan tua mengelus janggut mereka, dan masing-masing dari mereka berbicara dengan sungguh-sungguh. Kamu terlalu berani. Ada kegemparan di seluruh langit, orang-orang tercengang dan terkejut, ekspresi mereka luar biasa. Semua orang di dunia takut dengan zona terlarang, tetapi kelompok orang ini beruntung berlari ke gerbang dan membangun gerbang gunung. Bisakah kamu tidur di malam hari? Apakah Anda tidak takut dicekik sampai mati saat tidur? Terlalu banyak orang tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidah mereka. Ini pura-pura bagus. Kui Niu dan yang lainnya di belakang semua menyeringai. Terlepas dari keadaan pikiran Kaisar Selatan dan Sage Utara, mulut mereka sedikit terbuka karena terkejut, berpikir bahwa mereka salah membaca. Ini memalukan. Di Tianshu, Dimi melirik Tianzu di sampingnya dengan penuh arti. Memalukan. Tianmi menghirup pipa dalam-dalam, mengembuskan cincin asap yang dalam, seperti membudidayakan makhluk abadi. Episode 1617 Rumah di Negeri Asing. Di luar langit, terdengar suara gemuruh satu demi satu. Gunung-gunung menjulang dari tanah satu demi satu, masing-masing megah dan megah, menjulang tinggi dan curam, berdiri di luar langit. Dengan 50 juta orang bekerja, kecepatannya sangat cepat. Pengadilan surgawi memiliki pembagian kerja yang jelas, seperti Long Yi, Long Wu, Gu Santong, dan Taois Wuya, yang bertanggung jawab untuk menggambar formasi dan mengatur penghalang untuk melindungi gerbang gunung baru. Misalnya, biarawati Istana Guanghan bertanggung jawab menanam tanaman. Seperti Pulau Heilong, yang bertanggung jawab membangun bangunan istana. Misalnya, keluarga kerajaan Dacu bertanggung jawab membuka gua luar angkasa. Misalnya, Hong Chengsui telah memilih banyak biksu untuk menyebarkannya, dan orang-orang pengadilan surgawi, Huang, diam-diam telah dibentuk. Misalnya, Xiao Feng memimpin beberapa juta biksu untuk memblokir 4 arah, agar orang-orang nakal tidak mengambil kesempatan untuk datang dan membuat masalah. Semuanya berjalan dengan tertib, dan rumah baru ini dibangun sesuai dengan spesifikasi pengadilan surgawi Chu Agung. Ini benar-benar tidak bermoral. Para biksu di pinggiran melihat ke sudut mulut mereka dengan ekspresi yang luar biasa. Berani membangun gerbang gunung di luar area terlarang. 50 juta orang ini. Semuanya gila. Apakah kamu ingin mati? Haruskah kita pergi dan bantu? Di atas bukit di kejauhan, Long Jie berjongkok di sana dengan tangan di tangannya, dan dia tidak lupa untuk melihat sekeliling. Nak, 50 juta biksu, hal terakhir yang mereka butuhkan adalah tenaga kerja. Pangeran Xuanwu mengeluarkan kendi. Saat sudah dibangun, ayo masuk dan cari tempat tinggal. Putra klan Wu dengan sadar mengorek telinganya. Yang mengejutkan saya, zona terbatas Tianshu memungkinkan mereka membangun gerbang gunung. Nandi berkata dengan santai, apakah ada semacam hubungan rahasia antara keduanya? Ada terlalu banyak orang sebelumnya, dan saya tidak menyadari bahwa murid Dewa Pedang dan Dewi Alkimia ada di antara mereka, dan mereka juga termasuk dalam apa yang disebut pengadilan surgawi Chu Agung. Tubuh Dao Roh, tubuh Roh Dao, tubuh sejati Taiji, keberadaan macam apa? Pengadilan surgawi Chu Agung ini. Sapi dan kaisar kera kecil melompat-lompat. Apakah kamu gila, atau apakah kamu ditendang oleh keledai? Jika kamu adalah Phoenix Immortal, setelah bertemu dengan 50 juta biksu, apakah kamu masih berani menunjukkan kepalamu? Beraninya kamu lari dan berkeliaran. Phoenix Immortal tidak bodoh. Yinger, Xuan Huang terlalu besar, tidak mudah menemukan mereka. Itu benar. Kui Niu terbatuk datar. Ye Chen telah ditindas selama 100 tahun. Dia telah melihatnya lebih jelas daripada aku, dan dia memahami lawannya lebih baik daripada siapapun. Dia memiliki rencananya sendiri yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dia menyeringai, ini seperti membangun gerbang gunung di luar langit. Saya khawatir tidak ada yang memikirkannya. Dia baru saja melakukannya. Jadi perlu untuk membangun gerbang gunung. Kamu tidak akan dapat menemukan musuh untuk sementara waktu, jadi yang paling penting adalah bertahan, kata Pangeran Xuanwu perlahan. Semua orang berbicara dengan jelas dan jelas. Hanya ada satu orang yang tetap diam, dan itu adalah Bei Sheng. Berdiri di puncak gunung, dia selalu memandang Ye Chen dengan sengaja atau tidak sengaja, dia dikelilingi oleh terlalu banyak wanita. Wanita-wanita itu semuanya menakjubkan dan luar biasa, meskipun mereka jauh, dia masih bisa melihat kelembutan di mata mereka, itu untuk Ye Chen. Meskipun Ye Chen sudah sangat tua sekarang, kultivasinya hanya di alam asal manusia,
dan umurnya hampir habis, tetapi mereka tidak memiliki rasa tidak suka sedikit pun, sebaliknya, mereka semua merasa tertekan. Apakah mereka semua istrimu? Bei Sheng bergumam pada dirinya sendiri, hatinya terasa masam. Ye Chen tidak tahu Bei Sheng mengawasinya diam-diam. Dia sedang duduk di atas batu saat ini, batuk-batuk hebat, wajahnya pucat, seperti orang yang sakit parah. Rambut dan janggutnya yang panjang semuanya seputih salju, kulitnya keriput, punggungnya bungkuk, matanya keruh dan kusam, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi tak bernyawa yang tebal, dan dia dapat ditelan kapan saja. Dia terlalu tua, seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya, dan nafasnya yang lemah juga terputus-putus. Di sampingnya, Lin Sihua, Biou, Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, Xuan Fei, Luoxi, Hao Tianxiue dan yang lainnya terus-menerus menghancurkan pil untuk memulihkan kehidupan, berharap membantunya melanjutkan hidup. Jangan buang pilnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Senang duduk, dan patuh. Sangguan Yuer tersedak, menyeka air matanya, dan mulai menghancurkan ramuan itu terus-menerus, menyatu dengan tubuh lama Ye Chen. Biu dan yang lainnya sama, mengetahui bahwa itu akan sia-sia, tetapi mereka tetap tidak dapat membantu menghancurkan pil demi pil. Tidak tahu bagaimana menyelamatkan Ye Chen, mencubit ramuan telah menjadi manifestasi dari ketidakberdayaan mereka, berharap Ye Chen akan kembali ke Ye Chen di masa lalu, bukannya menjadi begitu tua sekarang. Ye Chen tersenyum, tidak berbicara lagi, batuk dari waktu ke waktu, dan batuk genangan darah dari waktu ke waktu. Evolusi Zhou Tian terlalu mendominasi, semakin lemah dia, semakin ganas jadinya, dan tidak akan selesai sampai menelannya. Dia sudah berada di tahun-tahun kematiannya, dan bahkan dia tidak tahu berapa lama dia bisa hidup, atau apakah dia bisa bertahan sampai kembalinya Dacu, semuanya tidak diketahui. Melihat Ye Chen seperti ini, Si Eyun, Si Tunan dan yang lainnya menghela nafas, tetapi mereka juga tidak berdaya dan mengepalkan tangan secara diam-diam. Itu adalah Xiong Er, yang berlari terbalik. Sudah lebih dari 300 tahun, dan pria ini belum tumbuh besar sama sekali, tetapi tubuhnya penuh lemak, tumpukan demi tumpukan. Itu telah disimpan selama lebih dari 100 tahun, dan itu untuk kamu gunakan. Xiong Er mengeluarkan kotak harta karun yang disegel dari tangannya, dan ketika dia menyerahkannya kepada Ye Chen, wajahnya masih penuh rasa sakit. Kalau begitu aku harus melihatnya. Ye Chen segera membuka kotak harta karun itu, melihat ke dalam, dan menggerakkan sudut mulutnya. Susi tidak bisa menggosok tangannya tepat waktu, jadi dia tidak muncul dalam satu tarikan napas, batuk darah di tempat, dan hampir pergi ke surga. Itu bukan salahnya, karena ada sebatang daging tergeletak di kotak harta karun, yang setebal pergelangan tangan orang dewasa, dan masih tersegel, yang tidak biasa dan megah. Di dunia biksu, benda ini disebut cambuk harimau, mungkin juga cambuk banteng, tapi tetap saja cambuk. Sayang, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan? Terbalik. Biou, Lin Sihua dan yang lainnya juga memiliki bercak kemerahan di pipi mereka, dan bergegas dengan lengan baju digulung. Gambar selanjutnya agak tak tertahankan untuk dilihat secara langsung. Xiong Er, yang dengan baik hati memberikan bayinya, disematkan ke tanah oleh sekelompok wanita dan dipukuli, dan serangan itu tidak serius maupun serius. Para penonton menyaksikan dengan takjub, kebanyakan dari mereka melihat Xiong Er, yang masih bayi, apa yang dia makan untuk tumbuh dewasa. Di sisi lain, para biksu di pengadilan surgawi semuanya tersenyum. Terutama Liu Yi, Ni Feng dan yang lainnya, melihat pemandangan ini, mau tidak mau mengingat masa lalu mereka, saat ini, sepertinya mereka telah kembali ke masa lalu, dan masa lalu seperti asap. Perlahan memejamkan mata, masing-masing melanjutkan tugas masing-masing. Dengan lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan, rumah baru itu dibangun dalam waktu kurang dari 3 hari. Dilihat dari kejauhan, itu adalah hamparan pegunungan, ada puluhan ribu puncak terjal sendirian, ada istana dan paviliun yang tak terhitung jumlahnya, ada formasi roh berkumpul di mana-mana, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan semuanya diselimuti kabut. Ini adalah surga di bumi. Tata letak selama periode itu juga sangat indah, dengan banyak aliran yang menggelegak, banyak jembatan lengkung dan paviliun, bunga dan tumbuhan eksotis, pohon spiritual dan pohon kuno juga ada di mana-mana, yang enak dipandang. Ini adalah gunung abadi pengadilan surgawi, ditutupi oleh lapisan tirai tipis, yang merupakan metode rahasia penyembunyian klan naga kuno Taiksu. Di dalam tirai cahaya, ada 9.999 penghalang, yang semuanya merupakan penghalang pertahanan, berlapis satu sama lain. Setelah pesona, ada formasi serangan, setiap gunung memilikinya, dan mereka semua mendominasi formasi pembunuh kosong.
Selain itu, Long Yi dan Long Wu juga membangun banyak platform domain ruang angkasa dan gerbang domain teleportasi, jumlahnya sangat besar. Tujuan mereka berdua kali ini sangat sederhana, untuk berjaga-jaga, dunia yang kuat dapat mengalami bencana kapan saja, jika saat itu benar-benar tiba, mereka juga dapat melarikan diri melalui platform domain langit berbintang dan gerbang domain teleportasi. Xiao Feng bergerak, menunjukkan kekuatan supernaturalnya, dan memotong tablet batu 100 zang, yang berdiri tegak di kaki gunung, di mana 4 karakter besar terukir dengan kuat, pengadilan surgawi Chu Agung. Wu Sanpao, Niu Sisan dan Tai Zhenren bekerja sama untuk memasang gerbang batu 10.000 zang di depan gunung surga, ini adalah gerbang pengadilan surgawi Chu Agung. Ada juga 3 karakter besar yang terukir di gerbang gunung, Nantianmen. Melihat dari kejauhan, hanya gerbang gunung yang megah, dan orang-orang yang menontonnya berada di bawah tekanan. Pulanglah. Ye Chen mengangkat kakinya dan menjadi orang pertama yang masuk. Kalimat pulang hampir membuat kultivator pengadilan surgawi menangis. Ini adalah rumah, tetapi ini adalah rumah di negeri asing, rumah dan kampung halaman mereka yang sebenarnya adalah Dacu. Namun, saat ini tidak ada yang peduli dengan hal-hal ini, tempat dengan kerabat adalah rumah, dan ini sudah cukup. 50 juta biksu mengalir deras, dan masing-masing pihak menempati gunung, dan semua pihak akan hidup dalam harmoni. Ada kebenaran sejak zaman kuno, kekuatan jumlah orang. Melihat para biksu dari pengadilan surgawi memasuki gunung, para biksu di luar tidak bisa menahan senyum, hanya dalam 3 hari, skala besar gerbang gunung telah dibangun, ya Tuhan. Misterius pesona formasi luar biasa. Ada hampir 10.000 pesona pertahanan, yang bisa diserang, dan tentara kaisar mungkin tidak dapat menembusnya dengan satu pukulan. Tingkat pembunuhan, kulit kepala begitu banyak orang mati rasa, kata seseorang dengan heran. Didukung oleh Tiansu, siapapun yang ingin menarik perhatian mereka harus mempertimbangkannya. Jika mereka tidak sengaja melewatkannya, orang-orang Tiansu akan menjadi gila. Ketiga formasi ini telah hilang sejak akhir zaman kuno. Dari mana asalnya? King Long mengerutkan kening. Pengadilan Agung Chu Surgawi benar-benar memiliki misterinya sendiri. Nandi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa melihatnya. Masuk jalan-jalan. Putra Dewa Klan Wu bangkit, di pengadilan surgawi, mungkin ada gua lain. Pelan-pelan. Tenang saja. Reuni keluarga, beri mereka waktu, kita tidak ikut, bisik Suzaku. Pengadilan Agung Chu. Dimi membelai janggutnya di atas area terlarang Tiansu, orang-orang kecil ini benar-benar berani mengambil nama ini, mereka sangat berani. Aku akan mengingat hal-hal lama. Tianzu menggelengkan. Kepalanya diam-diam, berbalik dan turun gunung, tunggu. Ye Chen kecil akan memasuki Tiansu lagi. Di sini, saya berharap teman-teman buku ujian masuk perguruan tinggi mendapatkan semua medali emas. Episode 1618 memasuki kembali kehampaan. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu, dan sinar bulan bersinar, menutupi gunung surgawi dengan mantel yang indah. Di bawah perhatian dunia, gunung surgawi yang baru dibangun ini berangsur-angsur diselimuti awan dan kabut, bahkan jika ada kekuatan gaib yang besar untuk membuka mata para dewa, sulit untuk melihat menembus sebidang tanah suci itu. Ini semua karena formasi penutup surga klan naga kuno Taiksu, jika Anda ingin mengintip ke dalam, setidaknya Anda harus berlatih cara kaisar. Tetapi para biksu pinggiran tidak pergi, berjongkok di bukit satu persatu, memandang dunia. Semua orang ingin melihat apakah akan ada omong kosong di apa yang disebut pengadilan surgawi Chu besar malam ini. Membangun gerbang gunung di gerbang Tiansu, sebagian besar makhluk tertinggi di Tiansu akan menimbulkan masalah, dan 80% dari mereka akan gelisah. Di perbukitan di kejauhan, Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara masih berdiri. Mereka juga sedikit khawatir, karena takut Tiansu akan marah, meskipun 50 juta terlalu banyak, mereka tidak bisa menahan amarah di area terlarang. Sambil menonton, sesosok mungil turun dari langit, itu adalah seorang gadis muda, seperti elf. Dia adalah Kaisar 9 Dewa, dan dia juga telah kembali dari pengalaman langit berbintang, dengan sedikit kepolosan dan sedikit lebih banyak roh jahat. 100 tahun kemudian, dia masih sebesar gadis muda, mungkin karena keterampilan yang dia kembangkan, dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Dia mendarat di puncak gunung, menyebabkan semua orang menoleh, dan mereka semua melihat ke atas dan ke bawah ke arah Di Jiuxian dengan ekspresi aneh. Penampilan Di Jiuxian sedikit memalukan, pakaiannya berantakan, rambutnya bahkan lebih acak-acakan, dan tidak ada bedanya menjadi kandang ayam. Siapa yang melakukan ini? Long Jie menghela nafas. Jangan terlalu kasar, aku dipukuli, bukan diperkosa. Xiao Jiuxian cemberut. Hei, siapa ini?
Beraninya kamu memukulmu. Jangan sebutkan ini, aku akan kesal jika kamu menyebutkannya. Di Jiuxian mengeluarkan pot anggur besar dan menuangkannya dengan penuh semangat. Aku bertemu seseorang yang sangat mirip denganku di jalan, jadi aku bertanya padanya apakah dia murid Ye Chen. Bagus baginya untuk mengabaikanku, dan aku memerintahkannya untuk tidak melakukan apapun. Lalu, aku dipukuli naik, lihat, gosok untukku. Di Jiuxian berkata dengan kebencian di wajahnya ketika dia berbicara tentang keluhan di jalan, dan semakin dia berbicara, semakin marah dia seperti harimau kecil. Ini benar-benar baru. Melihat penampilan marah Xiao Jiuxian, semua orang terhibur. Dia sangat imut, dan bahkan ketika dia marah, dia terlihat sangat menggoda. Tidak banyak orang dari generasimu yang lebih kuat darimu. Kudengar Ye Chen memiliki murid yang lahir persis sepertimu, jadi itu mungkin sukses. Suzaku tersenyum lembut, tuan itu kuat, dan murid juga kuat. Itu pasti tidak sederhana. Apakah itu pengadilan surgawi? Di Jiuxian melirik ke arah Tiansu, matanya yang besar berkedip dan penuh rasa ingin tahu. Sebelum datang, dia juga mendengar banyak hal. Meskipun dia marah, dia juga kaget. Hal yang paling menakutkan adalah 50 juta biksu yang menghancurkan Buddha emas untuk menyelamatkan Ye Chen. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya oleh Ye Chen. Identitas. Dia masuk akal, dia tidak pergi ke surga untuk terlibat, dan dia tidak melihatnya selama 100 tahun, jadi dia selalu punya waktu untuk menjadi sensasional. Memang, suasana di Gunung Peri Tianting memang agak sensasional saat ini, dan seluruh gunung penuh dengan aroma anggur yang kuat. Setiap puncak gunung itu adalah rumah bagi sebuah faksi, dan ada juga jamuan makan, baik itu jamuan keluarga kecil atau jamuan besar, suasananya hangat, dan banyak orang menyeka air mata mereka. Di tengah pelataran surga ada puncak gunung yang indah. Gunung ini disebut Puncak Yunfei, yang persis sama dengan Gunung Hengyuezong, dibangun khusus untuk Ye Chen, dan dapat dianggap sebagai hadiah kepada penguasa langit. Di puncak-puncak Yunfei, juga ada perjamuan Situnan, Sieyun, Xiong'er, Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu, Biyu, Lin Sihua semuanya ada di sana, serta beberapa raja, keturunan kaisar dan banyak lagi teman-teman. Suasananya hangat, namun diwarnai dengan kesedihan. Seluruh gunung mekar penuh, kecuali Ye Chen, yang berada di tahun-tahun kematiannya, dengan rambut dan janggut putih, mata tua, kulit kusam dan kulit keriput, keduanya duduk bersama, membentuk kontras yang mencolok. Ayo, mari kita hormati kamu. Ye Chen tersenyum, mengangkat cangkir anggur giok, aku menghormatimu masih hidup, dan menghormatimu karena telah melindungiku sepenuhnya di kehidupanmu sebelumnya. Seharusnya kami menghormatimu. Semua orang bangkit satu demi satu. Saya menghormati Anda karena telah membayar hutang darah untuk jiwa Cuying yang agung, dan saya menghormati perjalanan Anda selama 300 tahun. Hormat. Ye Chen tersenyum dan hendak minum segelas penuh, tapi direnggut oleh Sangguan Yuer di sampingnya. Minum merusak kesehatanmu, aku akan melakukannya untukmu. Sangguan Yuer terus terang, anggur Ye Chen diminum olehnya. Kesehatan tidak baik, cangkir ini harus menggantikan anggur dengan teh. Biyu terkekeh dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen. Oh, kamu belum menikah. Aku akan mulai mengurusnya sekarang, Xiong'er menyeringai. Kamu pria gemuk, kamu yang paling banyak bicara. Sangguan Yuer mengambil buah spiritual dan melemparkannya. Tidak mengenainya. Tubuh montok Xiong'er memutar dan menghindari buah roh, tetapi dia tidak menghindari piring yang dilemparkan Biyou ke atasnya, dan dia menamparkan wajahnya. Saking terorganisirnya, suasana jamuan pun langsung memanas. Bagaimanapun, Ye Chen tetap mengganti anggur dengan teh, mengingat kondisi fisiknya saat ini, betapapun indahnya anggur itu akan merugikan kesehatannya. Adegan setelah itu masih hangat, orang-orang dari semua puncak gunung berdiri di puncak gunung, memegang gelas anggur di tangan mereka, bersulang untuk Ye Chen dengan segelas anggur, dengan tulus berterima kasih. 50 juta orang terlalu banyak, dan tidak mungkin datang ke sini satu per satu. Larut malam datang dengan tenang, dan terlalu banyak orang yang kesepian dan mabuk, memegang kendi di satu tangan, melihat ke langit dengan tangan lainnya, membicarakan peristiwa masa lalu, dan mengenang tahun-tahun gemilang di masa lalu. Dunia manusia benar-benar hanyalah mimpi ilusi, selama 300 tahun dalam sekejap, nostalgia yang membingungkan dan kerinduan yang indah saling terkait, dan masa lalu seperti awan yang lewat. Saya tidak tahu kapan perjamuan berakhir, dan mereka kembali ke gua mereka. Di puncak Yunfei, sosok-sosok juga terhuyung-huyung satu demi satu, tetapi mereka tidak menggunakan kekuatan mereka untuk melarutkan kemabukan. Sangguan Yuer dan yang lainnya juga pergi, dan sebelum mereka pergi, mereka akan mengerutkan bibir dan menatap Ye Chen dengan kekhawatiran di mata mereka.
Saya ingin tinggal dan merawatnya, tetapi Ye Chen dengan sopan menolak, merasa tersesat dan masam. Di puncak Yunfei yang besar, Ye Chen adalah satu-satunya yang tersisa, duduk diam di puncak gunung, diam-diam menatap Misty. Ini adalah puncak Yunfei, tapi bukan puncak Yunfei dari Heng Yue setiap bunga dan rerumputan serupa, tetapi tidak ada orang dari masa itu. Dalam kabut, dia sepertinya bisa melihat dua sosok cantik, seanggun abadi, balas menatapnya dan tersenyum. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk rambut putih dan janggut putihnya, dan menepuk wajah tua itu satu per satu. Menjelang fajar dia bangun dan mengambil satu langkah ke langit. Di bawah kakinya, api peri muncul dan berubah menjadi awan. Dia berada di alam manusia dan tidak bisa terbang, tapi dia bisa terbang. Api surgawi dan awan seperti pita, langsung menuju ke langit sepanjang jalan, membangun sekte di pintu rumah seseorang, selalu menyapa. Datang ke Tiansu, dia masih tidak bisa melihat melalui area terlarang ini, perubahan kunonya jauh di luar imajinasinya, dan tahun-tahun bakatnya sangat dekat dengan permulaan dunia. Sejauh ini, dia masih tidak dapat menebak asal sebenarnya dari area terlarang, tetapi itu pasti luar biasa, di mana bahkan kaisar tidak dapat berbuat apa-apa, ini adalah bukti terbaik. Dari kejauhan, dia melihat Tianzu di Mimi, dan mereka berdua berjongkok di atas batu telanjang dengan tangan di tangan. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan terbang menuju kulit kepalanya. Awan api keemasan di bawah kakinya terlihat familiar. Dimi menggosok dagunya dan menatap Tianzu. 9 api abadi bela diri. Tianzu meremas janggutnya. Kelihatannya persis sama dengan Kaisar Zun, dan nyala 9 bela diri abadi, itu sedikit. Terlalu kebetulan. Mampu membunuh Kaisar Agung adalah sebuah misteri. Junior Ye Chen, saya telah bertemu senior. Saat keduanya berbicara, Ye Chen sudah mendarat dan memberi hormat dengan hormat. Apakah baik memblokir pintu Tianzu kita? Tianzu Dimi menatap Ye Chen, berjanggut dan menatap, wajah lamanya menjadi hitam. Seharusnya menjaga pintu untuk Tianzu. Ye Chen tertawa. Artinya, kalau kita berdua ingin keluar, kita harus melewati rumahmu. Wajah mereka berdua menjadi semakin gelap. Jangan pedulikan detail itu. Ye Chen membelai janggutnya dengan sikap bermartabat, junior ini juga tidak berdaya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang datang kali ini. Saat aku kembali, kita akan pindah bersama. Itu tidak banyak, ketika hari itu tiba, Ma Liu akan pindah. Pindah, tentu saja. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, jika kita dalam masalah di masa depan, kedua senior itu tidak bisa, tidak berdiri dan hanya menunjukmu. Itulah tujuan datang ke sini. Tianzu Dimi meletakkan tangannya di tangannya, melirik Ye Chen, dan hampir terjebak di dalamnya tanpa memperhatikan, anak ini sangat licik. Kita semua tetangga sekarang, mari kita saling membantu. Jangan, kita tidak bisa keluar, dan kita tidak bisa menutupi surga. Kamu tidak perlu keluar, batuk saja saat-saatnya tiba. Ye Chen terkekeh, selama langit salah bergerak, ini pencegahan, dan itu sudah cukup. Dacu, kamu memiliki bakat seperti itu, aku sangat lega. Tianzu Dimi mengelus janggutnya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Junior ini, aku punya satu hal lagi untuk meminta nasihat. Ye Chen mengubah topik pembicaraan, dan memandang keduanya dengan ragu, senior, apakah kamu tahu di mana Dewa Perang Chen bersembunyi? Puas, masih menginginkan Shenzang. Tianzu Dimi mengerutkan bibirnya, nafsu makannya besar. Junior akan menunjuk Shenzang untuk memperpanjang hidupnya. Ye Chen batuk lagi dan batuk darah. Tianzu Dimi menyipitkan matanya sedikit, dan sekilas melihat melalui roda kehidupan Ye Chen, itu memang abis. Serangan balik Zhou Tian sangat mendominasi, dan ramuan abadi yang menopang kehidupan tidak berguna, sehingga dapat dikatakan bahwa batu obat tidak berdaya. Tapi dia juga pintar, dia bisa memikirkan Shenzang. Dalam arti tertentu, Ye Chen sebenarnya bukan tubuh suci kuno saat ini, itu hanya dapat dianggap menyatu dengan harta suci, jika demikian, masa hidup akan lebih lama. Dibandingkan dengan ramuan penopang hidup, Shenzang memang dapat memainkan peran tertentu, tetapi juga sangat terbatas. Ye Chen menyaksikan dengan penuh harap, berharap kabar baik. Dia masih memiliki banyak reinkarnasi yang belum dia temukan, dan dia masih memiliki banyak harapan lama yang belum terpenuhi, dia membutuhkan lebih banyak rentang hidup untuk mendukungnya, dan dia tidak ingin meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Di bawah tatapannya, Tianzu Dimi menggelengkan kepalanya, Dewa Kematian telah kembali ke langit dan bumi. Mendengar ini, mata Ye Chen langsung redup. Dia tahu bahwa Dewa Kematian akan menghilang, tetapi dia masih memiliki harapan di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah Tianzu, dan metode mereka tidak dapat dipahami oleh orang biasa, jadi dia datang untuk bertanya.
Sayangnya, meski harapannya bagus, kenyataannya kejam. Pergi cari Wang Fuxi, dia satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu. Tian Zudimi berkata, bahkan jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka kamu hanya bisa menerima takdirmu. Fuxi, yaitu, menunggu kembalinya Great Chu. Episode 1619 pesanan yang tidak bisa ditunggu. Langit cerah, dan sinar matahari yang hangat menyinari Xuan Huang Zongzu, menerangi tanah yang luas ini, bersinar terang. Pengadilan surgawi dan gunung peri, berkabut dan berkabut, tenang dan damai. Di luar gunung peri, puncak bukit penuh dengan orang, masing-masing dengan sepasang lingkaran mata merah. Ada begitu sedikit orang yang masih menguap tanpa henti. Mereka menyaksikan dengan penuh semangat di luar gunung sepanjang malam, tetapi mereka tidak melihat adegan kemarahan di area terlarang Tianshu. Semuanya begitu tenang dan tidak konvensional. Sulit dipercaya bahwa tidak ada yang terjadi di zona terlarang. Banyak orang menggosok mata mereka dan bergumam tanpa henti. Pengadilan surgawi dan Tianshu tidak terkait erat. Tuhan tahu. Banyak orang berdiri dengan pinggang ditopang, ayo, aku akan kembali tidur. Begitu seseorang pergi, akan ada kerumunan orang yang mengikuti. Kami sudah gila, menunggu sepanjang malam dengan penuh kerinduan, kami benar-benar tidak ada hubungannya. Semakin banyak orang pergi, banyak bersumpah, dan beberapa menggaruk-garuk kepala, tidak dapat memahaminya. Kejadian aneh ini secara tidak sengaja menyebar ke seluruh Xuan Huang, tempat para biksu berkumpul, dan semua orang membicarakannya. Asal-usul Tianting telah menjadi fokus keraguan mereka. Ada 50 juta biksu yang berani mendirikan sekte di gerbang Tianshu, dan Tianshu belum menanggapi. Ribuan perhitungan, saya tidak menghitung bahwa akan ada kecelakaan seperti itu. Sebuah kota kecil yang tidak dikenal, Feng Xian, Jinwu dan yang lainnya duduk di kedai teh, dengan ekspresi yang sangat jelek. Ketajamannya terlalu tajam, kupikir lebih baik pergi ke langit berbintang untuk bersembunyi, kata Taiking Senzi dengan wajah pucat. Sebelumnya di Xuan Huang Xinghai, mereka dikejar dan dibunuh oleh Xiao Chen sepanjang jalan, dan kapal perang istana Taiking dibombardir dan ditenggelamkan hingga 90%. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia mungkin sudah pergi ke neraka. Dia takut, sangat takut, takut akan kekuatan surga, 50 juta orang seperti gunung, dan dia tidak bisa bernapas. Sekarang, Tianting telah membangun sekte di gerbang Tianshu lagi, dan Tianshu tidak melakukan gerakan apapun, yang membuatnya semakin takut. Bersembunyi di langit berbintang. Xuan Huang sudah menjadi tempat yang benar dan salah, dewa anak hukuman juga berbicara, dengan ekspresi buruk di wajahnya. Apakah kamu takut? Feng Xian memandang keduanya dengan mencibir. Situasinya lebih kuat dari yang lain, dan kami tidak ingin dimusnahkan. 50 juta biksu, barisan apa itu? 5.000 biksu, bahkan bukan orang suci yang hebat, hanya sekelompok massa. Feng Xian tertawa menggoda. Bermain-main, klan Phoenix saya akan segera kembali, tidak peduli berapa banyak orang yang ada di pengadilan surgawi, mereka tidak dapat menghentikan tentara kaisar. Kata-kata ini membuat mata semua orang berbinar. Apa yang dikatakan Feng Xian benar, pengadilan surgawi juga menempati banyak orang, tanpa pembangkit tenaga puncak, kaisar akan menderita kerugian besar, apalagi tentara kaisar yang akan menghancurkan dunia. Apa rencana sang putri? Semua orang berkata satu demi satu. Bersembunyi dan melihat perubahannya. Feng Xian tersenyum tipis, sudut mulutnya penuh dengan roh jahat, hutan belantara sangat luas dan tak terbatas, mencari kita seperti mencari jarum di tumpukan jerami, kita hanya perlu menunggu, ketika keluarga kembali, dengan bantuan tentara kaisar, itu akan menjadi tanah yang indah. Kuburan 50 juta orang. Bagus sekali. Semua orang menunjukkan dua baris gigi putih, berkilau dengan ganas, dan ekspresi dalam mata mereka bahkan lebih menakutkan, ganas dan menakutkan. Di sini, Ye Chen telah kembali ke Tianting Xianshan dari Tianshu. Di hari yang baru, Tianting penuh semangat dan vitalitas. Wajah setiap orang dipenuhi dengan senyuman. Ada banyak puncak dan banyak orang yang berkunjung. Ini adalah pemandangan kegembiraan dan harmoni. Saat ini, tidak ada yang memiliki dendam tentang keluhan dan keluhan dari kehidupan sebelumnya. Tapi Ye Chen bisa mencium bahwa mereka semua memiliki roh jahat yang tidak dapat disembunyikan, mereka tampaknya menikmati diri mereka sendiri dengan bahagia, tetapi kenyataannya mereka menyembunyikan niat membunuh. Niat membunuh itu tidak ditujukan pada rakyatnya sendiri, tapi pada musuhnya, lebih tepatnya, Feng Xian dan yang lainnya. Seluruh istana surgawi sedang menunggu perintah darinya, Holy Lord. Begitu dia memberi perintah, 50 juta orang akan berjuang tanpa ragu untuk membayar hutang darah para undead. Jelas, dia tidak akan memberi perintah,
karena dia tidak tahu di mana Feng Xian dan yang lainnya bersembunyi meskipun ada 50 juta orang, benua Xuan Huang cukup luas. Dia mengerti alasan mengapa naga yang kuat tidak mengalahkan ular lokal. Bagaimanapun, tempat ini adalah Xuan Huang, begitu keberadaan yang menakutkan diprovokasi, itu akan menjadi malapetaka bagi pengadilan surgawi. Dia adalah penguasa suci surga, dan para biksu dacu datang untuk menyelamatkannya, jadi dia harus bertanggung jawab atas hidup mereka. Saya telah melihat guru suci. Sepanjang jalan, setiap orang yang bertemu di jalan akan memberi hormat kepadanya. Berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Ye Chen hanya balas tersenyum. Setiap orang yang saya temui di jalan ingin berbicara lagi, tetapi mereka semua berhenti berbicara. Seperti yang dipikirkan Ye Chen, mereka semua menunggu pesanannya. Hutang orang yang bereinkarnasi, hutang Ye Chen, mereka semua ingat, karena ini adalah hutang darah, itu harus dilunasi dengan darah. Tapi Ye Chen bertingkah seperti orang normal, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada tanda-tanda memerintahkan pembunuhan itu. Saat berbicara, Ye Chen sudah melangkah ke puncak-puncak gadis giok. Ketika saya masuk ke mata saya melihat sosok yang cantik, itu adalah Hong Chengsui. Huang Shengzu, kehidupan sebelumnya, dan Dewi Aula Alkimia dalam kehidupan ini, dia masih sangat lapuk dan tak tertandingi, tidak memprovokasi debu. Di masa lalu, di luar kota kuno Donghuang, dia secara terbuka memusnahkan putra Dewa Danzun, dan kejadian ini masih dipuji oleh dunia. Saya hanya tidak tahu, jika Danzun kembali, dia akan menemukannya untuk menyelesaikan kasusnya, Dewi membunuh anak baptisnya, dan kejahatannya seharusnya tidak kecil. Aku menemukan tuanmu. Ye Chen tersenyum. Tidak juga. Hong Chengsui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku akan selalu menemukannya. Ye Chen menemukan sebuah kursi batu dan duduk, apakah ada berita tentang Feng Xian dan yang lainnya? Menurut apa yang kamu pikirkan, mereka bersembunyi tanpa jejak. Seperti yang diharapkan, katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Ini untuk tujuan ini. Hong Chengsui mengesampingkan pikirannya dan berkata, Tuan Besar, aku butuh lebih banyak orang untuk membentuk jaringan intelijen yang lebih besar. Mengambil token dari Ye Chen. Tujuan 10 juta orang terlalu besar, jangan melewati gerbang gunung, gunakan gerbang domain teleportasi untuk keluar secara berkelompok, dan terlebih lagi, perhatikan keselamatan. Ye Chen menginstruksikan. Ini bukan hari pertama intelijen. Hong Chengsui tersenyum, berbalik dan pergi, dan mengambil token untuk mengirim pasukan. Rao adalah keadaan pikirannya, dan dia sedikit bersemangat saat ini. Jaringan intelijen 10 juta orang, barisan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, sekali didirikan, itu akan sangat menakutkan. Begitu Hong Chengsui pergi, dua labu botak berlari. Tak perlu dikatakan, dahi Long Yi dan Long Wu masih secerah kehidupan sebelumnya. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke pelacuran dan pelacuran. Keduanya muncul, mengedipkan mata pada Ye Chen dan tersenyum cabul. Kalian berdua masih perlu mengambil pelacur. Marven Ye memarahi. Itu benar, ada banyak wanita cantik yang menunggumu. Jangan bicara omong kosong, serius saja. Ye Chen terbatuk, menghela nafas lega, dan kemudian menatap mereka berdua. Aku dikutuk menghilang tanpa bisa dijelaskan, bagaimana situasinya. Kami hanya akan bertanya padamu. Long Yi dan Long Wu mengelilingi Ye Chen, aneh, sungguh mengejutkan bahwa momok itu bisa dimusnahkan. Sangat berguna untuk mengatakan sesuatu. Ya, wajah Ye Chen menjadi gelap. Kami menduga bahwa itu pasti telah diserap oleh suatu jenis keberadaan. Keduanya menjadi serius, penjelasan ini adalah yang paling masuk akal, dan saya percaya Anda dapat dengan mudah menerimanya. Pertanyaannya adalah siapa yang menyerapnya. Ye Chen mengerutkan kening, begitu Scotch menghilang, dia sudah menebak ini, tapi dia tidak bisa menebak kemana perginya. Untung momok itu menghilang, jika dia masih membawa momok saat ini, dia mungkin akan ditelan menjadi abu. Dia juga ingin berterima kasih kepada orang yang menyedot momoknya, meskipun dia tidak tahu siapa itu adalah kebaikan yang luar biasa. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, jangan memikirkannya. Hal terpenting saat ini adalah umurmu. Long Yi dan Long Wu sama-sama mengeluarkan jimat ajaib, dan menempelkan satu di dada Ye Chen dan yang lainnya. Di punggung Ye Chen, ini adalah jimat hidup dan mati, digunakan untuk menyerap energi kematian. Meskipun tidak dapat memperpanjang hidup Anda, itu dapat memperlambat kecepatan penuaan Anda. Tanpa perkenalan mereka, Ye Chen juga menebak sedikit, yang tersisa energi kematian di tubuhnya ditelan oleh jimat hidup dan mati, itu membuatnya merasa jauh lebih mudah. Saat dia menonton, tangan Long Yi secara sadar merogoh tas penyimpanannya, dan mengeluarkan sesuatu dari dalam. Itu adalah lampu, lebih tepatnya lampu yang selalu menyala.
Lampu abadi diperoleh dari reruntuhan kuno. Untuk alasan ini, Ye Chen dan Si Zun bertengkar dengan pikiran mereka, dan itu seri. Ini hal yang baik. Long Wu mengambil seutas jiwa Ye Chen, menjepit jari-jarinya, dan menyalakan lampu yang terus menyala. Kemudian, lampu yang terus menyala diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Chen, membuat Ye Chen langsung segar kembali. Bahkan jika ada lampu yang terus menyala, akan sulit untuk memperpanjang hidupmu. Long Wu berkata perlahan, tapi ini akan menjadi harapan bahwa kamu akan dibangkitkan di tahun depan. Belum mati. Ye Chen meringkuk bibirnya. Tidak jauh dari kematian, jangan khawatir, jika kamu mati, kami akan menjaga pacarmu untukmu. Long Yi dan Long Wu menepuk bahu Ye Chen satu demi satu. Berkat fakta bahwa aku berada di alam asal manusia sekarang. Jika aku masih seorang Kuasi Sage, aku jamin kalian berdua akan bisa pergi ke luar angkasa sepenuhnya. Episode 1620 menunda penuaan. Long Yi dan Long Wu pergi, kepala mereka botak, mereka tampak mempesona pada pandangan pertama, tangan mereka gatal, dan mereka selalu ingin mengambil dua bidikan. Meskipun kedua orang itu perlu dikalahkan, mereka masih sangat andal dalam pekerjaannya, anggap saja kemampuan jimat hidup dan mati sangat mendominasi. Dan lampu abadi itu, memang misterius, menyala di dalam tubuh, membuat api jiwanya semakin terang. Buka pintunya, buka pintunya, buka pintunya dengan cepat, dan biarkan kami masuk. Saat dia sedang berpikir, terdengar suara teriakan di luar gerbang Nantian. Ye Chen mengangkat matanya, dan melihat melalui gerbang Gunung Tianting dengan sekali lirikan. Tidak ada satu penjaga pintu, tetapi sebuah kelompok, tentu saja, mereka adalah Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara. Segera, gerbang gunung terbuka lebar, dan Xiao Jiuxian adalah yang pertama melompat masuk, memantul seperti peri. Biksu Istana Surgawi, semua orang yang melihat mereka menyentuh dagu mereka, dan menyalahkan Xiao Jiuxian karena terlalu mirip dengan Xian, mereka diukir dari cetakan yang sama. Xiao Jiuxian mengabaikannya, dengan mata besar, dia menatap si Fang Xianxian dengan rasa ingin tahu, berkat konsentrasinya, dia tidak bisa menahan rasa kagum, tempat ini terlalu misterius. Ini benar-benar keberuntungan. Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara juga menonton, merasa kagum dan tidak bisa menahan lidah mereka. Di bawah tatapan para biksu di pengadilan surgawi, semua orang pergi ke puncak Yunfei. Ye Chen sudah menunggu, dan menyiapkan nektar halus dan embun giok. Wow, baunya sangat enak. Gadis lain, Xiao Jiuxian, tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, dan langsung memeluk toples itu. Bei Sheng melangkah maju, tetapi ragu-ragu untuk berbicara, dan hanya diam, dia mencari tempat, tetapi mau tidak mau mengintip. Holy Lord of the Heavenly Court, aku belum pernah melihatmu selama 100 tahun, jangan datang ke sini tanpa masalah. Nandi berjalan perlahan dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Jangan mengolok-olokku, duduklah. Ye Chen sedikit tersenyum. Wah, sungguh luar biasa. Tu Daseng, Jie Lingshan, dan bahkan Kaisar Sakyamuni semuanya dirampok dan memasuki dunia. Long Jie dan yang lainnya menyeringai dan berbicara tentang perbuatan mulia Ye Chen hanya dalam satu kalimat. Sudah lama sekali. Ye Chen melambaikan tangannya. Aku akan bergaul denganmu di masa depan, ayo, minum, anggur gratis, jangan sopan. Long Jie dan putra Dewa Klan Wu menepuk Ye Chen, dan masing-masing membawa toples anggur, tidak memperlakukan diri mereka sendiri sebagai orang luar sama sekali, sangat sadar. 7 tua. Sebaliknya, Queen Yu, Xiao Yuan Huang dan yang lainnya meneteskan air mata. Wang abadi keempat He meninggal, bagaimana mungkin mereka tidak patah hati sebagai saudara? Saat mereka menangis, suasana di tempat kejadian langsung tertekan, dan mereka merasa sangat kasihan atas kematian bangau tersebut. Omong-omong, Queen Yu dan yang lainnya jauh lebih beruntung daripada Ye Chen. Ye Chen menyaksikan Immortal King Kren ditembak mati dengan panah, tapi dia tidak berdaya, kebanyakan orang tidak berani menahan rasa sakit, juga tidak bisa menahannya. Jangan khawatir, tidak ada dari mereka yang bisa lolos. Ye Chen berusaha sekuat tenaga untuk tidak meneteskan air mata, yang semuanya ditutupi oleh cahaya dingin. Apa rencanamu? Nandi menatap Ye Chen. Saya telah mengirim orang untuk mencarinya, dan saya akan membayarnya dengan darah. Ye Chen menghilang dari cahaya dingin, dan menjadi sangat tenang. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja, jangan sopan. Putra Dewa Barbar itu menyeka anggur dari sudut mulutnya. Aku tidak akan pernah merindukanmu. Ye Chen tersenyum. Kalau begitu, dapatkah Anda memberitahu saya, apa asal-muasal pengadilan surgawi Chu besar Anda? Nandi tersenyum santai, Lianjian Centuer, kota Kaisar Tianque Huawu, Dewi Istana Danzun,
Putri Merak, Putri Kupu-Kupu, dan Dewa Petir tubuh pertempuran berada di bawah perintah Anda, dan saya benar-benar ingin tahu siapa Anda. Anda tidak perlu tahu siapa saya, dan Anda tidak perlu bertanya tentang asal-usul langit. Tahun dan bulan, ada 9.000-an jiwa heroik berjuang untuk melindungi rakyat jelata, dan semua surga dan 10.000 alam berutang hidup mereka kepada mereka. Jawaban. Ye Chen mendung, dan semua orang mengerutkan kening, ada sesuatu dalam kata-kata itu. Dan mereka tidak tahu artinya. Patut ditegaskan bahwa 50 juta biksu di sini tidak sederhana, dan identitas Ye Chen bahkan lebih sulit. Semua orang diam, entah memegang gelas anggur mereka, atau diam-diam menyesap anggur, dan pasti ada sentuhan kesedihan di tengah keraguan mereka. Itu adalah Ye Chen, yang telah dihancurkan di Gunung Wuzi selama 100 tahun, dan tubuh suci kuno yang mengejutkan dunia di masa lalu, sekarang menjadi orang tua, hancur selama bertahun-tahun. Saat itu, mereka semua adalah kebanggaan generasi Xuan Huang. Sekarang, mereka semua berada di puncaknya, tetapi Ye Chen berada di tahun-tahun kematiannya, yang membuat orang merasa bahwa pahlawan itu sudah tua. Jangan terlalu tertekan. Keheningan yang panjang akhirnya dipecahkan oleh Xiao Jiuxian. Gadis kecil itu menepuk meja dan membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Minum. Setiap orang memiliki peralatan yang sama, untuk sementara membuang masalah mereka. Nak, kamu memiliki banyak keberuntungan. Ada begitu banyak istri cantik, izinkan saya memberitahu Anda, mana yang nyaman untuk digunakan. Xiao Jiuxian mengedipkan matanya yang indah dan menatap Ye Chen. Bei Sheng, Suzaku, dan para wanita mempersembahkan semua anggur yang disemprotkan, kenapa kamu tidak langsung saja? Aku seorang pria terhormat. Ye Chen terbatuk datar. Apakah Anda seorang pria? Kesampingkan untuk saat ini, ayo, mari kita bicara tentang biaya pengobatan. Biaya pengobatan apa? Ye Chen bingung. Muridmu memukuliku, kamu adalah seorang master, kamu harus menebusnya untukku. Xiao Jiuxian menggembungkan mulutnya. Muridku. Ye Chen mengerutkan kening, dan menatap Jiuxian kecil di sampingnya dengan ragu-ragu, apakah kamu melihat Xian? Ya, pukul aku di langit berbintang. Xiao Jiuxian cemberut, dengan ekspresi tidak yakin di wajahnya, aku tidak peduli, dia memukulku, kamu yang bertanggung jawab. Ye Chen tidak menanggapi, mata lamanya berkedip-redup. Jelas, Xiao Jiuxian telah melihat Xian, dan juga jelas bahwa Xian belum melepaskan segelnya, jika tidak, mengapa dia tidak datang ke Xuan Huang, dan akan sulit ditemukan ketika dia pergi ke langit berbintang kali ini. Seaneh Jining Xuang, dengan begitu banyak reinkarnasi, mereka istimewa, dan ingatan akan cahaya peri tidak valid. Memikirkan Jining Xuang, Ye Chen memandang Nandi dan yang lainnya, dalam 100 tahun terakhir, tidak ada berita tentang Dongshen. Tidak. Semua orang menggelengkan kepala dengan suara bulat, setelah reruntuhan kuno, tidak. Ada berita tentang dia, sama seperti dunia telah menguap. Mungkin sudah musnah. Aku yakin, dia masih hidup. Ye Chen menyesap teh dengan ringan, itu adalah intuisi yang aneh. Jangan menyebutkan yang tidak diketahui, datang dan minumlah. Baihu mengambil toples anggur, melolong di luar imajinasi biasa. Suasana langsung menjadi hidup karena kata-katanya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat semua orang minum dan mabuk. Sama seperti ketika mereka berpisah 100 tahun yang lalu, mereka semua berbicara tentang pengalaman mereka selama 100 tahun terakhir, dan masing-masing penuh dengan legenda. Baru pada malam hari semua orang bangun dengan terhuyung-huyung, dan Ye Chen telah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan tempat tinggal bagi mereka. Pengingat yang hangat, kebiasaan rakyat di surgaku sangat keras, cobalah untuk tidak menimbulkan masalah, dan juga, jaga bayimu sendiri, kata Ye Chen dengan santai di belakangnya. Semua orang bingung, jadi mereka tidak peduli. Di sisi lain, ketika Bei Sheng pergi, dia mengatupkan bibirnya dan menatap Ye Chen, maaf, tapi Wang Fuxi tidak ditemukan. Aku tahu di mana dia. Ye Chen sedikit tersenyum. Kamu masih seperti itu, membuat orang tidak bisa diprediksi. Bei Sheng berbalik sambil tersenyum, berjalan beberapa langkah, dan masih tidak lupa menoleh ke belakang, istrimu, semuanya cantik. Ye Chen tersenyum dan tidak berbicara, dia hanya sedikit menutup matanya, pikirannya berpacu, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun dia hampir tidak berguna, dia tetap berharga. Dia adalah komandan yang kompeten dan jenderal yang bijaksana. 100 tahun di bawah Gunung Wuzi telah membuat pikirannya setenang air, dan dia dapat melihat terlalu banyak hal, dan melihatnya dengan lebih jelas. Kebijaksanaannya akan membuat pengadilan surgawi Chu Agung terkenal. Tidak ada yang mengganggunya, dia seperti patung, tidak bergerak. Meski sudah malam, orang-orang tetap datang ke Yunfe Peak.
Mereka adalah 3 wanita dan 1 pria melihat ke atas, mereka adalah Hao Tian Xuanzhen, Huasu, Hao Tian Xiyue dan Sang Guanyu. Ye Chen membuka matanya perlahan, dan melihat mereka berempat dari kejauhan, mau tidak mau dia merasa sedikit malu, sebab dan akibat berbicara omong kosong dengan keluarga Hao Tian, semuanya kebetulan. Di saat yang sama karena malu, dia juga merasa bersalah, keluhannya yang menyebabkan Hao Tian Xuanzhen mati dengan penyesalan. Ada juga Hao Tian Xiyue, hubungan cinta yang tersembunyi, yang menangkapnya dari kehidupan sebelumnya hingga kehidupan sekarang, yang membuatnya lengah. Kedua mata ketiganya berwarna merah, dan mereka tahu bahwa mereka telah menangis dalam sekejap. Benar, reuni reinkarnasi, apa yang bisa lebih menyentuh dari ini, kehangatan di sini membuat orang ingin menangis. Memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Sang Guanyuer. Dia tidak terkejut dia datang dengan Hao Tian Xuanzhen dan yang lainnya, semua karena hubungannya dengan Huasu. Dalam reinkarnasi ini, dia dan Huasu bereinkarnasi sebagai saudara perempuan, dan menurut senioritas, dia masih bibi Hao Tian Xiyue. Keseluruhan seperti itu, ya. Senioritas Dacu kembali kacau. Dalam hal ini, Ye Chen sudah lama akrab dengan perjalanan ini. Chen Ye, ini lebih baik. Kata-kata perhatian datang dari Hao Tian Xuanzhen. Meskipun dia telah bereinkarnasi di masa lalu dan sekarang, dia masih memanggil Ye Chen seperti ini, dan wajahnya yang terpaku cuaca menunjukkan cinta seorang ayah. Semuanya baik-baik saja. Ye Chen tertawa datar. Yang paling penting adalah jenis mata yang dilihat Hao Tian Xuanzhen, seolah-olah dia sedang memandangi putra atau menantunya. Makan ramuan ini, itu bisa menunda penuaan. Hao Tian Xiyue terkekeh dan membagikan sebuah kotak harta karun. Terima kasih. Ye Chen tidak menolak kebaikannya. Mengenakan giok ini juga memiliki efek menunda penuaan. Sang Guanyuer mengeluarkan liontin giok dari dadanya, meletakkannya di tali, dan menggantungkannya di leher Ye Chen. Ini sangat memalukan. Ye Chen terkekeh, dan tidak lupa menghela nafas pada liontin giok setelah menyelesaikan pekerjaannya, lalu menyekanya dengan lengan bajunya, itu sangat berharga. Ini mas kawinku. Ketika kamu sembuh di masa depan, kamu harus menikah denganku. Sang Guanyu mengedipkan matanya yang indah. Aku juga. Hao Tian Xiyue tersenyum manis. Aku tidak dalam kesehatan yang baik. Ye Chen masih membenamkan kepalanya dalam menggosok liontin giok, aku tidak memiliki kekuatan untuk kamar pengantin. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa berada di sana. Keduanya terkikik, tidak menunjukkan sikap menahan diri sama sekali. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, itu agak terlalu terbuka. Hao Tian Xuanzhen dan Huasu di samping juga menarik sudut mulut mereka. Terutama Huasu, yang satu adalah putrinya di kehidupan sebelumnya, dan yang lainnya adalah adik perempuannya di kehidupan ini, tidak peduli perannya di mana, itu membuatnya sangat malu. Bagaimanapun, malu adalah malu, tetapi masih ada berkah. Kesalahannya adalah menyalahkan tahun-tahun karena terlalu kejam, dan perpisahan itu terlalu menyakitkan, yang menggoda cinta dan memoles cadangan wanita itu. Aku tidak akan mengganggu meditasimu. Huasu tersenyum, lalu menyeret satu sama lain dengan satu tangan dan berjalan menuruni gunung. Kalian berdua benar-benar tidak bisa berhenti berbicara. Jangan tarik, kami akan pergi. Kedua wanita itu berjuang untuk melihat ke belakang, dan mengedipkan mata indah mereka ke arah Ye Chen. Chen Ye, sampai jumpa lagi di lain hari. Hao Tian Xuanzhen tertawa datar, dan buru-buru mengikuti Huasu. Apakah saya terlalu konservatif? Ye Chen membelai janggutnya saat melihat keluarga yang akan pergi. Setelah reinkarnasi, semua wanita di Dacu sangat berpikiran terbuka. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik lagi dan memakai batu Huixin. Malam berbintang masih begitu damai dan hening.